Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan layanan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas mungkin berdoa dulu ya. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga hari ini anakku diberikan kesehatan, ya anakku bisa mengikuti kegiatan layanan pada pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa hari ini? Ada yang hadir? Ada. Ada. Oke, kalau gitu Bapak absen dulu ya, satu persatu. Ragil Pangestu Hadir, Pak. hadir. Terus Putri Andriani hadir. Firda Handayani hadir. Rahma hadir. Sisil. Oke, berarti yang tidak hadir hanya siapa tadi? Prianto. Keterangannya Pak Prianto? Sakit. Ya, kita doakan semoga Opri besok bisa berangkat ke sekolah lagi ya, bisa bergabung bersama-sama kita di kelas. Amin. Minggu yang lalu Bapak memberikan materi layanan tentang pentingnya rasa bersyukur. Nah, pada pagi hari ini Bapak ada materi yang baru, tentunya kita tidak jauh berbeda dengan materi yang minggu kemarin. Kalau kemarin Bapak bilang kita harus bersyukur dengan apa yang ada dan diri kita, terutama ketika kalian sekolah ya, kalian mendapatkan program keahlian yang sesuai dengan kalian masing-masing. Nah, untuk hari ini materi layanan Bapak yang baru adalah prestasi akademik dengan perencanaan karir di SMK. Nah, kenapa Bapak mengambil materi ini? Karena kemarin waktu Bapak memberikan angket ya, kebutuhan peserta didik, ternyata dari beberapa siswa dan siswa SMK 2 Terbagi Besar ini banyak sekali yang tidak mengetahui kalau sehabis lulus itu mau kemana, terutama program keahlian yang ada di sekolah kita SMK Negeri 2 Terbagi Besar. Tujuan layanan pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari prestasi akademik. Terus yang kedua, bagaimana menjelaskan perencanaan karir yang ada di SMK. Jadi ketika nanti anak-anak lulus dari SMK itu perencanaan karir seperti apa. Dan yang ketiga, di sini menjelaskan karir yang sesuai dengan program keahlian di SMK. Yang sesuai dengan di SMK kita ada apa saja? Program keahlian ada teknik otomotif, terus ya, terus geomatika, desain pemodelan, terus lagi teknik komputer jaringan, bisnis konstruksi dan properti, terus rekayasa perangkat lunak. Jadi di SMK kita punya 7 program keahlian. Yang terbaru apa yang terbaru? Jadi totalnya ada 8. Nah, sebelum kita mulai materi layanan pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak ada SBK. Jadi SBK ini nanti untuk mengetes lah ya, kira-kira anak-anakku pada pagi hari ini sudah siap atau sudah fokus belum. Coba di layanan PPT di situ ada gambar ya. Nah, coba lihat poin pertama. Gambar apakah yang Anda lihat di samping? Gambar apa, anak? Bunga. Nah, terus di bawahnya, bisakah Anda menemukan gambar manusia? Berapa jumlahnya? Bisa. Bisa ada berapa? 3, Pak. 3, terus 4, salah. 5. Kira-kira berapa? 5, salah. 8. 8. Coba saya tanya lagi, ada berapa lagi? 2. Ada 2. Terus nih 3. 3. Agus? 3. 3. Sekarang kita lihat ya, sama-sama ya. Kira-kira ada berapa gambar manusianya? 1, 2. Ternyata ya ada 2. Benar, Ragil ya, sama sekali. Ada dari Ari. Nah, sebelum untuk kegiatan, Bapak bagi kelompok dulu ya. Jadi karena kita ada sekitar 16 orang, berarti nanti satu kelompok itu ada 4, Bapak bagi jadi 4 kelompok.
Kita mulai pembagian kelompok dari depan ya. Jadi hitungan 1, 2, 3, 4, kelompok 1 yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 dan kelompok 4. Berarti ada 4 kelompok. Nah, kita sudah terbagi jadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini ada tugas kelompok ya. Tentunya masih ada sangkut pautnya dengan materi yang Bapak berikan. Nah, tugas kelompoknya di sana adalah uraikan kira-kira bagaimana cara kelompok Anda, menurut kelompok Anda, ya, bisa mempertahankan prestasi akademik untuk mengejar pekerjaan setelah kelompok Anda lulus. Tentunya untuk kalian lulus. Kira-kira bagaimana sih pertahankannya? Apa belajar dengan sungguh-sungguh dan lain-lain, ya. Nanti hasil dari diskusi masing-masing kelompok, nanti silakan kalian masing-masing perwakilan kelompok menjelaskan ke depan satu persatu. Ya, saya bagikan dulu untuk lembar jawabannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa ya, tuliskan nama dan kelompoknya. Ya, silakan masing-masing kelompok berdiskusi ya. Bapak berikan waktu mungkin 5 menit cukup ya. Ya, silakan. Mulai. Ambil dulu. Disediakan apa? Ya, cara kelompok Anda mempertahankan prestasi ketika kalian lulus kuliah. Kira-kira berapa uraikan? Ya, terserah, pokoknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nanti belum. Oke, waktunya sudah habis ya, sudah 5 menit, silakan. Perwakilan masing-masing kelompok untuk tampil ke depan. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 siapa yang maju? Risil, silakan. Terus kelompok 2? Yang maju, Tina. Kelompok 3? Rehan, kelompoknya? Rahman, silakan maju ke depan. Silakan kelompok 1, hasil diskusinya disampaikan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kelompok saya itu yang pertama dengan rajin giat belajar, yang kedua selalu rajin mengerjakan tugas, yang ketiga tidak pernah bolos saat jam pelajaran berlangsung, dan yang keempat disiplin dengan aturan yang ada di sekolah. Menurut kelompok saya, cara mempertahankan prestasi akademik yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, jangan meninggalkan pelajaran, menaati aturan yang ada di sekolah, dan menjaga sikap sopan dan santun. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil mempertahankan prestasi akademik untuk mengejar pekerjaan setelah lulus SMK nanti. Sebenarnya ketika kita untuk istilahnya mempertahankan prestasi akademik itu sangat mudah. Yang pertama, kita itu bisa belajar kembali ketika kita mendapatkan materi apa yang ada di sekolah kita. Jadi kita mengulas kembali materinya. Jadi yang tadi ya, kita mengulangi pelajaran kembali ketika kita mendapatkan di sekolah. Yang kedua, kita bisa disiplin. Ketika kita masuk, ya kita coba kita belajar di situ serius, karena dalam sekolah itu belajar hanya beberapa jam, tidak istilah waktu kita cuma sebentar untuk belajar. Mungkin itu saja yang dari kelompok 3 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari kelompok 4. Tugas dari Pak Guru mempertahankan prestasi akademik, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh apa yang diberi oleh guru, yang terutama tentang jurusan itu suatu teknik keahlian yang akan dibutuhkan di saat kita kerja nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 sudah menjelaskan masing-masing ya. Menurut Bapak dan menurut kalian kita sudah bisa menilai. Tapi kalau Bapak menilai, jadi hasil diskusi yang terbaik itu ada di kelompok
3. Ya, terima kasih. Silakan boleh duduk ke masing-masing. Untuk prestasi akademik, nanti di sini Bapak akan menjelaskan 4 poin pokok. Ya, yang pertama itu adalah pengertian dari prestasi akademik. Terus yang kedua, perencanaan karir di SMK. Yang ketiga, menjelaskan karir ya sesuai dengan program keahlian kita yang ada di SMK. Dan yang terakhir, cara mendongkrak prestasi akademik dengan mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Kira-kira seperti apa agar kita termotivasi lagi sehingga nilai akademik kita di sekolah itu lebih baik lagi. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Kalau bisa Bapak lanjutkan. Untuk yang pertama, di sini adalah pengertian dari prestasi akademik. Saya pengen tahu nih, kira-kira prestasi akademik itu apa? Coba Sisil. Menurut Sisil prestasi akademik itu apa? Menurut saya prestasi akademik itu prestasi yang didapatkan dari sekolah, kayak prestasi peserta pelajar atau Ya, prestasi yang didapatkan dari sekolah itu menurut Sisil. Saya pengen tanya sekarang, coba Ragil. Menurut Ragil apa prestasi dari akademik ini? Pengertian dari prestasi akademik. Prestasi akademik kalau menurut saya tuh ya prestasi kayak misalnya di ruang kelas itu misalnya kita dapat ranking 1 gitu. Ya gitu sih Kak. Oh gitu. Satu lagi, coba Dimas. Pengertian dari prestasi akademik apa Mas? Prestasi akademik dia menurut saya itu benar kata Ragil, yang prestasi yang di kelas, misalnya yang juara kelas atau pelajaran-pelajaran di sekolah. Oke, terima kasih untuk Sisil, Ragil dan Dimas. Nah, jadi pengertian dari prestasi akademik itu di depan ya. Prestasi akademik merupakan perubahan dalam kecakapan tingkah laku atau kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan oleh proses pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Ya, itu pengertian dari prestasi akademik. Sama kayak kita di sekolah, karena intinya nilai akademik yang ada di sekolah kita. Bedanya akademik dan non akademik paham ya? Akademik berarti kegiatan wajib yang ada di sekolah, kalau non akademik berarti tambahan seperti ekstrakurikuler dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan untuk slide yang selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, pengertian di sini ada pengertian dari perencanaan karir. Sebelumnya saya pengen tanya dulu sama Firda. Nah, Firda masuk tujuan di SMK tentunya sudah punya rencana. Setelah lulus mau kemana? Bapak pengen tanya. Setelah lulus mau kemana Firda? insya Allah kuliah. Kuliah. Berarti jurusannya apa yang mau diambil? TI. Informatika. Kalau Agus mau apa? Perencanaan karir setelah SMK? Mungkin akan daftar menjadi seorang polisi. Seorang polisi, daftar polisi. Kalau Rahman setelah lulus menjadi apa? Perencanaan karirnya? Yang jadi TNI. Oh, TNI. Satu lagi Rahma, coba setelah lulus. Insya Allah kuliah. Kuliah. Jurusannya apa kira-kira Rahma? Manajemen. Manajemen. Ya, Bu nggak mah ya, komputer ambil manajemen ya. Ya nanti kita coba lihat. Oke, tadi sudah dibahas tentang pengertian dari perencanaan karir ya. Tadi si Rohman, Tabas Rahma, dan Firda, Agus sudah punya perencanaan karir masing-masing. Nah, sebenarnya definisi dari perencanaan karir itu garis bawah itu, ya. Digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan lajur karir untuk mencapai tujuan tersebut. Tadi Agus tujuan karirnya daftar polisi, Rohman tujuan karirnya untuk daftar apa tadi? Ya. Terus Firda tadi tujuan karirnya pengen kuliah. Kalau Rahma tadi juga sama pengen kuliah. Jadi seperti itu pengertian dari perencanaan karir. Ya, untuk selanjutnya di sini karir yang sesuai dengan program keahlian yang ada di SMK. Ini adalah beberapa program keahlian yang ada di SMK. Tentunya salah satu atau salah duanya juga ada di SMK Negeri 2 Tebalan Besar. Yang pertama di sana adalah administrasi perkantoran. Ya, kalau administrasi perkantoran berarti dia ke manajemen. Lari ke manajemen. Tadi kayak Rahma tadi pengen ambil kuliah ke administrasi perkantoran bisa, manajemen bisa juga. Jadi masih ada sambungnya. Rahma jurusannya apa? FPL rekayasa pelalunak ya.
Masih sinkron lah, masih bisa. Terus yang kedua, untuk administrasi perkantorannya ya nanti bisa menjadi staf tata usaha ya, terus bisa juga bekerja di bank, di perkantoran terutama seperti itu. Terus yang selanjutnya di sini adalah akuntansi. Nah, kalau dengar kata akuntansi berarti dengar masalah apa? Kalau untuk akuntansi ini tentunya pekerjaannya dia di bidang keuangan. Contohnya di bank, terus koperasi, ya, pokoknya lembaga keuangan. Baik, tadi kita sudah ke akuntansi, sekarang yang ketiga ada pemasaran. Nah, pemasaran ini sekarang sudah luar biasa. Tetapi kalau pemasaran sekarang dia sudah berbasis digital. Nah, contohnya coba, yang pemasaran digital ada apa saja? Jam bisa jual. Untuk anunya apa? Shopee, Tokopedia, ada Lazada, terus Bukalapak, Blibli juga ada. Nah, untuk tahun ini karena tahun ini lah ya sudah 4.0, tentunya untuk penjualan digital, penjualan online itu lebih banyak daripada untuk penjualan yang biasa. Tentunya kalau aku pengen lulus dari TKJ dan RPA terutama bisa untuk ke pemasaran digital. Terus yang keempat itu adalah animasi. Nah, untuk keluarannya nanti bisa menjadi animator. Ya, ada yang baru-baru contoh kartun yang terkenal apa? Naruto, apalagi? Siva, SpongeBob, Ipin Upin. Nah, yang lain ya. Jadi beberapa kartun yang tadi Anda sebutkan, ada Ipin Upin, ada Naruto dan lain-lain, itu adalah hasil karya dari seorang animasi atau animator. Ya, di sini kan ada yang jurusan multimedia, bisa juga lari ke sana. Terus yang terakhir, yang kelima, di sini ada tata busana. Coba tata busana itu, di sini gambarnya perempuan ya, tidak harus seorang perempuan. Kalian tahu tidak siapa perancang tata busana Indonesia yang terkenal laki-laki? Ivan Gunawan. Terus yang perempuan yang terkenal siapa? Yang kemarin waktu terakhir itu perancang busananya Agnes Mo katanya. Ya, berarti jarang ini buka internetnya ini. Mungkin sih yang paling dibuka. Ana Avanti ya. Oh iya. Ya, sudah kelasnya jadi seperti Ivan Gunawan, terus Ana Avanti itu sudah kelas internasional ya. Jadi kalau nanti anak-anak yang lulus ada juga kalau di universitas, tapi kebanyakan di Pulau Jawa ya ada sekolah untuk tata busana sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada tata boga, ada otomotif, ada elektronika, ada farmasi, dan ada analisis kimia. Untuk tata boga tentunya dia calon jadi chef. Chef kebanyakan itu laki-laki ya. Kalian tahu tidak chef junior itu per bulan berapa gajinya? Chef junior itu gajinya di atas 30 juta per 1 bulan. Hanya masak saja segitu gajinya. Jadi jangan malu ketika nanti laki-laki menjadi chef. Kalau kalian ke hotel, waktu kita kemarin ke mana? BBC Hotel ya, yang kemarin ternyata banyak chef itu laki-laki. Perempuannya dia hanya jadi untuk meramu sajinya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada otomotif. Nah, ini program keahliannya Andy ya? Ya. Andy otomotif berapa kelasnya? 12 otomotif 5. Nah, untuk otomotif sekarang sudah luar biasa perkembangannya. Sekarang otomotif bahkan sudah ada mobil pesawat, mobil terbang sudah ada yang produksi dari Jepang. Nah, tahun ini sebenarnya sudah mulai dipasarkan di Indonesia, tapi nggak tahu orang Indonesia kira-kira mampu beli apa enggak itu. Yang jelas harganya jelas miliaran rupiah, kalah sama mobil Pajero dan lain-lain. Yang kedelapan ada elektronika. Nah, industri elektronika sekarang sudah luar biasa. Terutama yang kalian pegang tuh gawai kalian, handphone kalian ya, itu produksi dari elektronika juga. Coba yang hit sekarang produk apa coba? iPhone.
Ya, Realme, ada Samsung dan lain-lain. Tidak hanya untuk di HP saja, bahkan yang terakhir sekarang laptop itu juga sudah luar biasa. Bahkan untuk laptop gaming aja harganya sudah di atas 25 juta. Nah, yang poin 9 di situ ada farmasi. Industri farmasi tahun ini sangat meningkat. Ya, ditemukannya obat-obat herbal terutama ya sekarang banyak. Coba guys, sekarang farmasi yang skincare saja itu sudah luar biasa ya. Yang sering digunakan apa juga? Produk apa? Skincare. Femina, apa lagi? R12. Nah, sekarang ya produk-produk farmasi sudah luar biasa yang digunakan oleh dunia kedokteran. Nah, contohnya saat ini ketika kita pandemi, ya Indonesia bahkan beberapa industri farmasi dari luar negara-negara lain mereka mencari obat untuk COVID-19 ya yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap uji coba. Jadi belum ada yang mematenkan obat tersebut. Terus yang ke-10 di sini ada analis kimia. Nah, seperti apa sih kerja analis kimia? Kalau kalian tahu di perusahaan-perusahaan kita punya apa di dalam tengah perusahaan gede? Humas saya. Ada Humas Jaya, terus ada Gunung Madu, ada Indo Lampung. Nah, mereka menggunakan lulusan SMK analis kimia, dia pasti diletakkan di laboratorium mereka. Setiap perusahaan itu punya laboratorium ya untuk tes uji kelayakan dari produk perusahaan masing-masing. Contohnya Humas punya nanas, ya. Ketika dipasarkan mau tidak mau harus diuji. Gunung Madu dia punya gula, harus diuji terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah cara mendobrak prestasi akademik kita tentunya dalam kebiasaan kita sehari-hari. Yang pertama yang sering kita jumpai adalah sistem kebut semalam. Ya, saya pengen tanya nih sama Putri Andiani, kalau mengerjakan tugas pasti seperti itu ya. Tugasnya dikumpul minggu depan malamnya baru mengerjakan. Ini adalah kebiasaan buruk kalian ya yang harus dirubah. Jadi kalau ketika kalian mempunyai tugas dari dulu, tolong jangan dikerjakan kayak itu semalam. Kadang ada cuman kirim via WA tinggal nyalin aja via teman. Itu Dimas pasti Mas ya. Iya Pak. Iya. Ya selanjutnya nih yang kedua. Ini yang saya buat jumpa ya kalau di sela-sela sekolah menyalin tugas teman. Ya. Coba angkat tangan yang sering. Hendy. Nah, satu dua saya juga. Ini perbuatan yang harus kita ubah juga. Jadi tidak baik berarti kalian mencontek teman kalian. Yang selanjutnya tidak mengulang materi yang pernah diajarkan. Nah ini sehari sudah dari pagi sampai jam 4 sore belajar di rumah nggak diulang lagi. Tentunya muter HP sampai LN ya, main games. Jadi saya minta tolong nanti ketika ada materi yang memang itu sangat penting seperti matematika dan lain-lain mata pelajaran, tolong diulas lagi di rumah. Terus yang keempat, mengandalkan pembelajaran di sekolah. Ini yang salah. Nah, ketika kalian belajar di sekolah, tentunya itu waktunya terbatas hanya 8 jam. Nah, anak-anakku butuh waktu lain untuk di luar sana untuk belajar. Contohnya, ya, misalnya tadi Roman bilang jurusannya teknik pemesinan. Kalau hanya praktek dan teori di sekolah, tentunya dia kurang. Kalau ada waktu lain, berarti Roman bisa ke bengkel las, ya, buat tralis dan lain-lain. Jadi waktunya itu bisa dimanfaatkan juga waktu saya untuk belajar. Nah, Bapak sudah menjelaskan ya, sudah panjang lebar. Saya mau tanya, yang mau ada, yang masih bingung, yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangannya. Ceritanya Ya, satu si Roman ya, ada lagi? Yang mau tanya? Oke, sementara satu dulu. Roman, apa pertanyaannya? ini kan saya program kajiannya kan teknik permesinan tuh. Nah, jika saya ingin memasuki TNI, itu kan berbeda jenjang. Nah, itu bagaimana? Bisa atau tidak gitu ya? Jawabannya bisa. Tetapi perhatikan, SMA, SMK itu punya peluang untuk bisa menjadi angkatan. Ada TNI, ada Polri, Angkatan Udara, Angkatan Laut ya. Tetapi kalau untuk sekolahnya angkatan itu tidak bisa. Misalnya Roman dari mesin, Roman pengen ngambil apa sekolah polisi namanya? Akpol itu tidak bisa. Ya, jadi
yang bisa itu dari SMA SMK. Tapi kalau untuk jadi prajuritnya saja baru Rohman bisa. Saya tanya Dimas. Nah, Dimas pengen atau kuliah? Kuliah Pak Kuliah di mana? di UGM, UGM jurusannya teknik informatika. informatika. Berarti sesuai lah ya. Iya, Pak. Berarti tujuannya pengen jadi guru apa jadi pekerja? Ya kalau dibutuhkan di guru ya di guru, kalau ada pekerjaan yang membutuhkan. Oke. Kalau Melisa? Kuliah, Pak. Kuliah jurusannya Jurusannya arsitek. arsitek. Melisa ini konstruksi ya, berarti bisa arsitek, bisa ke sipil, bisa juga ke pengukuran lah ya, geomatika bisa juga. Ya, anakku, jadi kesimpulan dari layanan pada pagi hari ini adalah prestasi akademik itu menunjukkan suatu pencapaian dari kita tentunya ketika nanti kita sudah lulus di SMK. Ya, terus untuk tujuan kalian di akhir nanti lulus SMK. Ada yang bilang pengen bekerja jadi desainer, ada animator, ada yang pengen jadi polisi dan lain-lain. Ya, kalau Bapak rasa sudah cukup, tapi sebelum kalian keluar saya minta tolong nanti masing-masing membantu Pak ya untuk mengisi ya angket kebutuhan bimbingan dan konseling. Ya, jadi hasil dari yang ini kira-kira nanti puas atau tidak. Jika nanti anak-anakku pengen ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Belum jelas materi ini silahkan anak-anakku bisa ke ruang BK ketemu dengan Bapak atau dengan guru BK yang lainnya. Siapa? Terima kasih untuk anak-anakku ya sudah berkenan mengikuti layanan hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan ya. Semoga materi yang Bapak berikan hari ini bisa menambah wawasan dari anak-anak. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar untuk materi yang selanjutnya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.